Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang membawa kami untuk mengalami hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah keadaan yang tidak bersahabat. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Karena itu berbicaralah bagi kami malam ini. Sampaikan isi hati-Mu di tengah kami, buat setiap kami boleh mengerti kehendak-Mu yang sempurna. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam ini adalah malam yang spesial bagi kita semua, karena bagi gereja kita ini pertama kali kita mengadakan live lewat FB untuk merespon situasi yang ada pada saat ini dalam kita menghadapi keadaan-keadaan di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, engkau yang sedang mendengarkan program ini, hari ini secara khusus saya akan berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran. Mari kita melihat Alkitab kita terlebih dahulu dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-34. Alkitab berkata demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu persoalan terbesar kita hari-hari ini adalah kekhawatiran. Kekhawatiran mulai menyerang banyak orang hari-hari ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran itu adalah rasa takut kita terhadap suatu hal yang belum pasti terjadi. Sebuah perasaan cemas, gelisah akan sesuatu yang belum pasti terjadi. Nah, apa yang kita hadapi hari-hari ini, pandemi corona yang telah menyebar di hampir 200 negara di dunia saat ini, bukan saja mengkhawatirkan memang dari sisi kesehatan, namun juga ekonomi. Orang-orang mulai diserang oleh kekhawatiran dan ketakutan, sehingga menjadi paranoid kadangkala dengan apapun yang ada di sekitarnya. Segala sesuatu akhirnya dihubungkan dengan coronavirus ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan media online, TV, media sosial seperti FB, Instagram, dan grup-grup WhatsApp, hampir setiap hari memberikan informasi mengenai virus corona, baik yang benar maupun yang hoax, sehingga kita perlu berhati-hati dalam menerima berbagai informasi tersebut, sehingga berbagai informasi tersebut itu kemudian terekam dalam memori kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mau makan yang kita ingat corona, kita mau tidur yang kita ingat corona, kita kerja di rumah yang kita ingat juga corona, mau belajar sekalipun di otak kita pun menempel tentang informasi corona, karena memang hampir semua keadaan dihubungkan dengan hal tersebut. Sehingga harusnya ketika kita baca Alkitab, firman Tuhan memang akan memberikan kekuatan. Waktu kita dengar berbagai berita yang ada, itu memang bisa mengkhawatirkan kita. Memang Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki informasi yang positif dan benar mengenai situasi yang ada di sekitar kita, khususnya mengenai pandemi corona ini. Perlu kita ketahui dan kita pahami secara tepat, karena ini akan membuat kita dapat bersikap dan bertindak dengan tepat dan bijaksana dalam kita menghadapi situasi ini. Namun jangan sampai kondisi ini memang membuat kita kehilangan arah, Bapak Ibu. Kita kehilangan pegangan
pegangan, sehingga kekhawatiran yang menguasai hidup kita sendiri ini di setiap saat itu bisa membuat kita salah dalam kita bersikap. Memang kita harus waspada dengan kita mengikuti anjuran pemerintah dalam menghadapi pandemi corona yang ada di sekitar kita. Dan kita perlu memang mengisi waktu kita dengan hal yang positif dan bermanfaat, Bapak Ibu Saudara. Namun memang jangan sampai kita kemudian menjadi khawatir secara berlebihan. Kita menjadi takut secara berlebihan. Karena kekhawatiran dan ketakutan secara berlebihan, Bapak Ibu Saudara, justru itu akan memunculkan persoalan baru dari segi fisik dan mental. Orang bisa menjadi sulit tidur karena persoalan-persoalan ini. Orang bisa stres karena persoalan-persoalan ini. Yang itu bisa berujung pada melemahnya imun atau sistem kekebalan tubuh, yang akhirnya kita sendiri rentan terhadap berbagai virus yang ada di sekitar kita. Belum lagi kalau kita memikirkan dampak ekonomi akibat pandemi corona ini. Sektor real sebagai penggerak ekonomi bangsa ini tentu memang merasakan dampak besar akibat situasi ini. Orang-orang, beberapa di antaranya mungkin mulai kehilangan pekerjaan, omset menurun secara drastis, Bapak Ibu Saudara. Gereja-gereja yang biasanya mengadakan ibadah pertemuan tatap muka langsung sekarang mengadakan ibadah secara online, secara live streaming atau live FB seperti yang kami lakukan pada malam hari ini. Bukankah gereja juga memang membutuhkan operasional untuk pelayanannya? Maka berarti kalau gereja tidak mengadakan ibadah secara langsung, itu juga bisa mengurangi topangan untuk pelayanan gereja sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Memang di kota-kota besar gereja-gereja bisa mengadakan ibadah online, Bapak Ibu Saudara. Bisa juga mengadakan ibadah online dengan persembahan yang bisa diberikan untuk kemudian bisa menopang pekerjaan pelayanan yang ada di gereja. Namun bagaimana memang dengan gereja-gereja kecil yang ada di daerah yang terpencil, dan ini tentu menjadi sebuah pergumulan tersendiri bagi mereka. Apakah memang kita harus khawatir menghadapi situasi ini yang begitu kompleks di sekitar kita? Bagaimana kita menyikapi situasi ini? Haruskah virus corona yang menjadi pandemi ini membuat kita hidup dalam kekhawatiran? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah khawatir. Kekhawatiran bisa menyerang semua kalangan, dari orang yang terkaya sampai orang yang termiskin, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dari yang tertua sampai yang termuda, dari presiden sampai rakyat jelata. Kekhawatiran bisa menyerang dari level pendeta sampai kepada level jemaat. Kekhawatiran juga bisa menyerang dari kalangan akademisi teolog sampai kepada golongan awam di dalam gereja. Karena itu kita perlu meletakkan pandangan yang tepat dari Alkitab mengenai kekhawatiran yang ada di sekitar kita. Gereja semestinya tidak harus khawatir. Orang percaya semestinya tidak harus khawatir. Kita harus waspada memang di dalam segala situasi yang ada di sekitar kita. Tapi kita harus meletakkan iman kita kepada Tuhan. Sebenarnya memang Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran merupakan dampak dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa dalam dosa. Akibat kejatuhan ini, maka dosa telah menjalar kepada seluruh aspek hidup manusia. Baik hati manusia, rasio, akal, kehendak, emosi manusia, itu telah terkontaminasi dengan dosa yang bersifat universal ini. Sebagaimana dosa yang bersifat universal, demikian juga kekhawatiran itu bisa bersifat universal, sehingga bisa menyerang siapa saja, menyerang keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami kekhawatiran. Setidaknya setiap orang pernah mengalami kekhawatiran dalam hidup ini, minimal untuk satu hal. Persoalannya adalah, apakah kekhawatiran ini akan menekan hidup kita? Apakah kekhawatiran ini akan membuat kita menjadi tidak berdaya, kita kehilangan arah, sehingga membuat hidup kita khawatir terus-menerus dalam berbagai persoalan hidup yang ada
di dalam kehidupan kita sekalian? Apa sebenarnya yang membuat manusia bisa khawatir dalam hidup ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang itu bisa khawatir kalau dia buat salah. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-10 menceritakan kepada kita bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian ketika Tuhan datang ke Taman Eden, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, mereka bersembunyi. Lalu Tuhan berkata, kenapa mereka bersembunyi? Lalu jawab Adam, mereka takut karena mereka telanjang, kata Alkitab. Nah, orang memang yang sengsara itu pasti akan takut, khawatir dan gelisah. Dan biasanya orang akan menutupi kesalahannya dengan berbagai cara. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, karena ketidaktaatan mereka dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ketika mereka sadar bahwa mereka telanjang, Alkitab berkata mereka berusaha menutupi diri mereka dengan mereka mengambil daun dari pohon ara, dijadikan cawat untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang. Mereka takut, karena itu mereka bersembunyi dari Tuhan. Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, orang bisa khawatir itu karena dia buat salah. Suami bisa takut, istri buka handphone suaminya karena takut dibaca WhatsApp yang gelap tersebut, sehingga dia khawatir. Seorang pacar yang berkata I love you kepada kekasihnya, dipinjam handphonenya, nggak dikasih, bukan karena nggak ada pulsa, tapi karena takut dilihat chattingannya dengan orang lain. Bapak bisa perhatikan kalau orang buat salah, misalnya kalau ada seorang sopir, dia tidak punya SIM yang mengendarai mobil, apakah SIM itu sudah habis atau dia belum mengurusnya, lalu kemudian dia membawa kendaraan, lalu tiba-tiba lampu merah dan dia berhenti di lampu merah karena lampunya merah, jadi mobilnya harus berhenti. Lalu ada Pak Polisi di situ, kemudian Pak Polisi berjalan. Waktu mendekati mobilnya, jantungnya copot, dia pungut lagi. Copot, dia pungut lagi. Padahal Pak Polisi hanya lewat saja mau nyebrang ke seberang. Dia takut. Kenapa? Ada kesalahan. Dia tidak punya SIM, sehingga dia takut. Jadi orang itu bisa khawatir dalam hidupnya, takut dalam hidupnya karena dia buat salah. Jadi selagi kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam firman Tuhan, harusnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Harusnya kekhawatiran tidak punya alasan, tidak punya tempat dalam hidup kita. Harusnya kekhawatiran tidak punya ruang di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita adalah anak Tuhan, kita hidup dalam firman, kita hidup dalam kebenaran, sehingga tidak ada satu benih kekhawatiran yang akan bertumbuh subur di dalam hati kita semua, karena kita berjalan seiringan dengan hati Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang bisa khawatir dalam hidup dia? Yang kedua, karena kebutuhan hidup. Matius 6 ayat 25 berkata kepada kita, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kekhawatiran itu berhubungan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, atau berhubungan dengan hal-hal yang keseharian dalam hidup kita, berhubungan dengan kebutuhan kehidupan kita. Itulah yang seringkali membuat kita khawatir dalam hidup ini. Berhubungan dengan pandemi corona ini, orang mulai khawatir tentang bukan hanya terinfeksi dengan virus, sehingga memang kita harus berada di rumah. Stay at home, di rumah aja dulu, itu jauh lebih baik. Physical distancing yang sekarang menjadi program yang dianjurkan pemerintah itu baik sekali untuk bisa memutus mata rantai dari penyebaran pandemi COVID-19 ini. Tapi hal yang lain yang terjadi adalah ketika orang mulai khawatir, mulai ada karantina lokal di beberapa daerah, maka orang mulai berduyun-duyun untuk pergi ke supermarket, ke pasar-pasar tradisional untuk menghimpun sebanyak mungkin kebutuhan.
menimbun kalau boleh dikatakan demikian. Sehingga tidak mengherankan kemudian ini terjadi, kebutuhan pokok dengan berbelanja secara berlebihan itu terjadi, ada di sekitar kita. Mengapa itu bisa demikian? Itu karena cenderung kita khawatir dengan situasi yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, berbelanja kebutuhan pokok tidaklah salah. Kita perlu berhikmat untuk menata sedemikian rupa, tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita perlu merencanakan semuanya dengan baik dalam jumlah yang secukupnya. Yang tidak tepat adalah jika kita mulai khawatir, cemas, kita mulai takut, lalu akhirnya kita menimbun sebanyak mungkin kebutuhan pokok tersebut untuk kita, kira-kira begitu, karena kita takut dengan keadaan yang di sekitar kita, dan orang lain akhirnya tidak bisa mendapatkannya. Nah, ini yang keliru. Jadi orang bisa khawatir itu karena kebutuhan hidupnya yang dia gumuli dalam hidupnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikhawatirkan oleh orang? Yang ketiga adalah kematian. Ibrani 9 ayat 27 berkata kepada kita bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan mati untuk satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Alkitab berkata kita manusia ditetapkan mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Banyak orang takut ketika berbicara tentang kematian. Apalagi waktu pandemi ini mulai menyerang, orang mulai takut, mulai cemas secara berlebihan. Memang kematian itu adalah misteri yang membingungkan. Kapan, di mana, dan bagaimana seorang akan mati adalah sebuah misteri, nggak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian akan menjemputnya. Kematian tidak memandang status sosial. Bukan karena kita kaya, kita lambat mati. Bukan karena kita miskin, kita juga cepat mati. Bukan karena kita punya status sosial yang tinggi, kita lambat mati. Kita rendah, kita cepat mati. Tidak mengenal status sosial. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke kuburan, maka kita akan menemukan usia orang yang mati. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, sampai kakek nenek, oma opa, tertera di batu nisan mereka tentang umur mereka. Persoalannya adalah ada banyak orang yang memang takut mati karena tidak siap dengan kematian yang menjemput mereka, sehingga mereka khawatir dan cemas secara berlebihan dalam hidup mereka. Alkitab memang berkata kepada kita dalam Yakobus 4 ayat 14 bahwa hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap dalam hidup ini. Karena itu kita harus tahu bahwa kita memang harus bersiap-siap dalam hidup ini. Kita harus melekatkan hidup kita kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah tanda-tanda zaman yang sedang Tuhan berikan di dalam hidup